Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas masalah uh, konsumsi listrik pada AC ya. Karena banyak yang bertanya, kok sebagian customer, kok akhir-akhir ini listrik saya boros ya gitu kan, yang sebelumnya biasanya satu bulan hanya ibaratnya habis 100.000, kok bulan ketiganya itu keempat kelima bisa habis 300, 3,5 ya, yang tadinya 100.000 bisa jadi 200, 200,5 atau 300. Nah, jadi untuk uh, pengguna AC ya, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi uh, apa namanya uh, pembayaran listrik Anda mungkin lebih boros dari bulan-bulan sebelumnya ya. Nah, yang pertama itu biasanya pada AC yang kotor ya, pada AC yang kotor. Nah, jadi gini, kalau AC kotor itu sangat berpengaruh pada konsumsi daya listrik yang digunakan. Jadi gini, kalau AC bersih, logikanya ya AC bersih itu seumpama listriknya 350, tapi kalau sudah kotor itu bisa mencapai 400, bahkan bisa mencapai 500. Kalau udah sangat parah, bener-bener kondensornya mampet atau udah bener-bener buntu, itu biasanya yang terjadi overheat karena ampernya udah tinggi. Jadi dia kekuatan di AC itu hanya maksimal itu 700. Kalau udah terlalu kotor biasanya itu udah lebih dari 700, yang ada itu overheat. Jadi gini, saya kasih tips saja ya, jika untuk pengguna AC yang outdoornya bisa kejangkau, Anda bisa cukup membersihkan outdoornya aja. Nah, misal gini, ini kan udah kotor nih, jadi outdoor ini bisa cukup disemprot atau disiram. Yang penting kondensor itu bersih ya, walaupun di dalamnya itu kotor, nggak pengaruh ke listrik, pengaruhnya itu hanya di outdoor. Jadi kenapa boros ya, karena ini kan kondensor ya, jadi sifatnya dia itu kipas depan buang, yang belakang itu menghisap. Nah, kalau penghisapannya itu udah mampet atau kotor, biasanya efeknya itu pasti ampernya tinggi atau listriknya tinggi. Jadi bisa dibersihkan untuk kondensornya, disemprot pakai selang, syukur-syukur pakai steam agar bisa tembus, jadi kotorannya itu bisa bersih semua. Nah, jadi kalau AC kotor ya, otomatis itu udah pasti dingin gak maksimal, listrik boros iya, terus udara yang kita hirup di dalam ruangan pasti udara kotor ya. Biasanya yang alergi biasanya bisa batuk, bisa flu, dan lain-lain. Nah, itu untuk yang pertama ya, pada AC yang kotor ya. Terus yang kedua, bisa jadi dari komponen atau spare part atau kompresor yang udah bermasalah. Jadi biasanya gini, jelasin ya. Itu yang pertama tadi kan masalah AC kotor. Terus yang kedua itu masalah pada komponen atau spare part ya. Ini saya jelaskan untuk AC-AC yang standar, soalnya itu kan AC inverter. Nah, AC inverter sama AC standar itu beda. Yang saya kasih tahu ini gambaran untuk AC yang konvensional ya, AC standar aja. Jadi AC standar itu bisa menyebabkan boros listrik, pertama dari kotor, kedua dari komponen atau kompresor yang udah bermasalah. Contoh komponen yang udah bermasalah apa? Kapasitor. Kapasitor outdoor itu kalau udah bermasalah itu juga bisa mengakibatkan efek dia ampere tinggi. Terus yang kedua kompresor. Kompresor kok bisa ampernya tinggi? Bisa. Misal contoh nih, AC yang udah bermasalah pernah bocor freon, tapi hanya ditambah freon aja, ntar ditambah, ntar
habis lagi diisi lagi, itu otomatis olinya udah terbawa ya, dia keluar. Nah, AC kalau olinya kurang itu otomatis ampernya juga tinggi. Itu ya, itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga itu pada listrik atau meteran atau speedometer di rumah kita ya. Itu juga sangat berpengaruh. Kayak di tempat saya ini listriknya nggak bagus. Itu voltasenya di bawah 220 volt. Harusnya standarnya itu 220 volt, bisa 200, bisa 210. Tapi kalau udah 180, 170, 160 itu otomatis udah pasti yang pertama merusak AC, yang kedua listrik yang dihasilkan oleh AC ini tinggi. Contoh nih, misal AC setengah PK, konsumsi listriknya hanya 350, tapi di listrik di rumah kita itu jelek, voltasenya jelek, misal 170. Itu otomatis listrik yang dikonsumsi sama AC ini udah bisa mencapai 600-an. Kalau udah nggak kuat ya overhead juga itu. Nah, nanti saya kasih tahu untuk pengecekan listrik ya, khususnya yang token kita bisa ngecek listrik di rumah kita itu bagus atau enggak gitu ya. Kalau listriknya buruk itu udah pasti konsumsinya gede, otomatis pembayaran setiap bulan itu pasti boros atau gede juga itu. Nah, nanti kita kasih tutorialnya untuk pengecekan meteran. Harusnya itu 220 ya, 220, 210 itu masih bagus. Nah, kita cek yuk. Kita ngecek. Nah, ini untuk yang token kita ngeceknya gampang ya, mudah. Tekan 4 1 enter, muncul. Ini 229. Ini masih masuk. 21 malah ini ya. Iya 21. Cakep. Sekali lagi ya. 4 1 enter. 200 turun lagi. Coba yang ini. Berapa? 4 1 enter. Oh, sama. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk meteran itu idealnya 220, tapi segitu udah bagus. Tapi kalau udah dicek ke 180, 170, mendingan lapor ke PLN untuk mengecek atau memperbaiki jaringan. Biasanya masalahnya di jaringan kabelnya itu. Nah, tadi kan yang saya jelaskan awal itu untuk AC yang konvensional ya. Terus yang kedua nih, ini AC inverter. AC inverter juga sehemat-hematnya AC inverter. Kalau misal AC-nya kotor, itu tetap aja boros. Jadi di saya itu kan meterannya AC sendiri ya. Jadi kelihatan nih. Token 100.000 itu biasanya kalau AC bersih itu bisa 18 hari. Dan AC ini non-stop ya, non-stop. Ya ideal lah kalau malam kita gunakan suhu 25-26. Dan ini AC memang benar-benar non-stop. Tapi kalau udah kotor 100.000 itu 8 hari itu udah habis gitu. Soalnya kan kalau kotor itu udah pasti listriknya naik. Terus yang kedua kita kalau dibikin 26 25 kan nggak berasa, otomatis kan kita set ke 18 ya kan. Nah, sedangkan AC inverter ini kalau kita set ke 18 itu otomatis dia high, dia mengejar dingin gitu kan, otomatis listrik yang dikonsumsi sama AC ini dia naik. Yang tadinya 1,9 ampere bisa menjadi 2,8, 2,7, yang berarti itu udah sekitaran 500 watt lebih. Nah, gitu aja ya. Yang penting ada intinya
cuci rutin AC sesuai pemakaian. Itu aja. Misal nih kita AC non stop, sebulan sekali dicuci, tiap malam dihidupin, dipakai itu per 2 bulan atau 3 bulan. Itu mungkin gitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.